Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perkembangan dan perubahan kurikulum di tanah air. Apa alasan perubahan kurikulum? Tentu adalah untuk mengikuti perkembangan dan tantangan-tantangan yang dihadapi sepanjang zaman. Karena di setiap zaman, tantangan dan kebutuhan hidup serta keterampilan selalu berkembang. Dengan penyempurnaan dan perubahan kurikulum, maka output dari pendidikan diharapkan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sesuai pada zamannya. Dan dengan perubahan itu pula, peserta didik diharapkan dapat dan terampil serta mampu hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Alasan penyempurnaan dan perubahan kurikulum tentu sebaiknya tidak hanya dipahami oleh guru dan tenaga kependidikan serta oleh murid, tetapi juga oleh orang tua murid. Dan perubahan kurikulum itu sendiri di tanah air telah mengalami lebih dari 10 kali perubahan. Kurikulum pertama yaitu kurikulum 1947. Saat itu Indonesia masih bergolak karena agresi militer Belanda dan sekutu, serta terjadi sejumlah pemberontakan. Awalnya kurikulum itu masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Dalam kurikulum itu pemerintah merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sesuai dengan kebutuhan di saat itu. Pada kurikulum 1947 lebih ditekankan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kurikulum itu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950 setelah Indonesia melakukan kesepakatan menandatangani perjanjian Meja Bundar dengan Kerajaan Belanda pada tanggal 2 November 1949. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia menerapkan kurikulum baru, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Di dalam kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Dan pada tahun 1964 ditetapkan pula kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 1964. Dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitikberatkan pada pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani atau disebut pancawardhana. Dalam penerapan kurikulum itu, proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Berdasarkan hal itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari Krida, yakni memberikan kebebasan pada semua siswa pada hari itu untuk berlatih sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini dibuat setelah pergantian rezim pemerintah Orde Lama kepada pemerintah Orde Baru. Tepatnya 3 tahun setelah peristiwa 30 September 1965. Penerapan kurikulum itu juga syarat dengan nilai politis. Tujuan utama kurikulum 1968 adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri kurikulum ini adalah materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Correlated subject curriculum. Selain itu, sifat materi pelajarannya pada kurikulum itu teoritis dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada kurikulum 1968, sistem penjurusan dimulai pada tingkat kelas 2 SMA atau kelas 11. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini diterapkan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Tahap pertama berjalan di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum itu menekankan pendidikan lebih efektif, efisien akibat pengaruh konsep MBO, Manajemen by Objective. Di dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci
dalam prosedur pengembangan sistem instruksional, disingkat PPSI. Hal itu memunculkan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Pada kurikulum itu, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, sedangkan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. 6. Kurikulum 1984. Perubahan kurikulum di Indonesia terjadi lagi pada tahun 1984. Di dalam kurikulum itu dikenal dengan konsep pengembangan cara belajar siswa aktif atau disingkat dengan CBSA. Kurikulum 1984 ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disingkat PSPB. Pada kurikulum 1984 ini juga membagi mata pelajaran siswa SMA, program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Selain materi pelajaran umum, kurikulum ini juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Kemudian pada penerapan kurikulum 1994 singkatan SMP, Sekolah Menengah Pertama, diubah menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Atas diubah menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Pada kurikulum sebelumnya, program jurusan di SMA terdiri dari A1 Fisika, A2 Biologi, dan A3 IPS, serta 4 Bahasa. Dan pada kurikulum ini diubah menjadi 3 program, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Dan mata pelajaran PSPB dihapuskan. Pada tahun 2004, pemerintah menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum itu menitikberatkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi, dan menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum ini, sekolah diberi kewenangan menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik, dari yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi KBK, mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun secara klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Lalu kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Pada kurikulum ini, peserta didik diharapkan mencari sumber pembelajaran lain yang memenuhi unsur edukasi dan tidak terlalu terpaku kepada guru sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2004, pemerintah kembali mengubah nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA. Pada tahun 2006, pemerintah menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum itu diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meski kurikulum itu hampir sama dengan KBK 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi. Pada sistem pendidikan, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerahnya masing-masing. Tahun 2013, pemerintah menetapkan kurikulum 2013 atau disingkat menjadi K13. Ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP. Pada tahun ajaran 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum
2013 diterapkan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk SMA dan SMK. Sedangkan pada 2014 kurikulum 2013 sudah ditetapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP kelas 7 dan kelas 8 dan SMA kelas 10 dan kelas 11. Kurikulum 13 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan, akan tetapi penerapan K13 dihentikan dengan Peraturan Menteri Nomor 60 2014 tanggal 11 Desember 2014. Dan kurikulum KTSP digunakan kembali, kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester. Satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus, penghentian tersebut bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019-2020. Sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK besar atau TKB, SD, dan SLB, kelas 1 dan 4, SMP dan SMPLB, kelas 7 untuk SMA dan SMALB, dan SMK kelas 10. Mulai tahun ajaran 2022-2023, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, mulai TKB kelas 1 dan 4, kelas 7 dan kelas 10. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu kesatuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan kurikulum Merdeka. 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang memilih menggunakan kurikulum Merdeka pada tahun 2023-2024 adalah: 1. Mandiri belajar. Satuan pendidikan menekankan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, namun tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Yang kedua, mandiri berubah. Menggunakan kurikulum Merdeka dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, mandiri berbagi. Menggunakan kurikulum Merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komponen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Atas pesatnya perkembangan dunia digital, sehingga banyak muncul keterampilan-keterampilan baru dulu belum ada, sehingga pada masa kini dibutuhkan. Maka kurikulum Merdeka memasukkan informatika sebagai pelajaran wajib. Dengan pemaparan uraian di atas menunjukkan bahwa perubahan kurikulum itu adalah sesuatu yang biasa karena menyesuaikan dengan tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan bagi peserta didik atau murid untuk dapat hidup dan terampil di masa yang akan datang dan masa sekarang. Demikian, semoga kita sehat dan bahagia selalu.